Hai Sobat Takjil Indah, ketemu lagi nih. Yeay. Pemirsa, hari ini aku mau buat tutorial yang rasanya sangat spesial, yaitu cilok ciri khas Bandung. Nah, ini dia untuk bahan-bahan yang dipersiapkan. Cilok sangat enak dan cocok banget disajikan di tengah-tengah keluarga. Anak saya dan suami saya suka banget rasanya. Saya buat yang benar-benar mantap. Plus saya juga buat sambelnya nih pemirsa. Tuh, saya sudah prepare dan siapkan untuk bahan-bahan sambalnya. Kali ini saya mau buat cilok yang sungguh sangat kenyal banget pemirsa. Yaitu walaupun sudah dingin tetap rasanya lembut dan enggak atos. Nah, untuk bahan yang dipersiapkan yaitu pertama tepung terigu 250 gram, lalu sagu 250 gram. Karena saya di kulkas ada stok daging sapi nih, sisa sedikit, saya gunakan saja biar menambah kelezatan. Daging sapinya saya cincang dan saya haluskan seperti ini pemirsa. Kelihatan kan? Nih daging sapinya kurang lebih 150 gram, sedikit saja pemirsa karena ini sisa stok di kulkas. Untuk bawang putih saya gunakan 4 siung bawang putih. Untuk bawang putih sengaja pemirsa saya goreng dulu deh biar nanti nggak bau. Kalau misalnya nggak digoreng kayak berasa bawang putihnya nggak matang gitu deh. Nah, ini saya pakai daun seledri. Kalau misalnya daun seledri nggak ada, pakai daun bawang juga nggak masalah kok pemirsa. Lanjut saya pakai Royco rasa sapi 1 sendok makan nih. Dan ini 1 sendok makan garamnya. Kalau untuk garam nanti disesuaikan ya dengan kebutuhan aja dan selera pemirsa. Ini tahap pertama kita akan buat untuk adonannya. Ini adalah resep untuk membuat saus cilok yang sangat spesial dan istimewa nih. Ini adalah kacang tanah, kurang lebih 250 gram kacang tanah yang sudah saya goreng nih. Lanjut untuk bumbu-bumbunya saya pakai 4 siung bawang merah. Ini karena terpecah pemirsa, jadi pas waktu digoreng dia pecah, tapi 4 siung saja. 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri. Lalu cabenya saya pakai 4 piece cabai keriting yang panjang, tapi saya sudah potong-potong. Dan supaya lebih pedas saya tambahin 3 piece cabai rawit merah. Kalau misalnya nggak mau pedas dikurangin saja pemirsa, nggak masalah kok. Atau misalnya pun sebaliknya, jika ingin lebih pedas ditambahkan cabai rawitnya. Lalu gula merah secukupnya. Dan ini asam jawa, nanti saya satukan dengan air lalu kita pakai airnya. Dan ini saus tomat dan saus sambal secukupnya. Saya pakai sesendok saus tomat dan 1 sendok saus cabai. Lalu ini kecap manis kurang lebih 2 sendok. Ya nih bumbunya untuk buat saus cilok yang super istimewa, yaitu garam 1 sendok makan, 1 sendok makan gula pasir, dan sedikit micin. Kalau mengenai garam nanti disesuaikan dengan selera ya pemirsa, nanti kita akan koreksi. Nah, untuk resep-resep yang di sini bahan bakunya tidak perlu dicatat pemirsa. Nanti saya akan ringkaskan dan saya akan tulis di kolom deskripsi. Tapi jangan lupa ya pemirsa, like, share, and subscribe. Terima kasih pemirsa. Yuk kita ikutin proses cara pembuatan cilok yang
sungguh spesial ala Teh Cilinda. Langkah pertama, kita gerus dulu nih pemirsa bawang putihnya sampai halus. Karena sudah digoreng, jadi pas waktu meleknya sudah gampang banget deh. Masukkan terigu, lalu sagunya, lalu bawang putih yang sudah diulek, roiko beserta garam, daging, seledri, lalu air panasnya deh. Kita tahap-tahap ya pemirsa, sampai benar-benar adonannya bisa dibentuk dan kalis. Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Pemirsa, untuk adonan airnya saya pakai kurang lebih 500 ml. Nah, adonannya harus seperti ini ya pemirsa. Tuh, tidak terlalu lembek supaya nanti kita bisa bentuk dan tidak terlalu keras juga. Nah, pokoknya seperti ini. Kita siap untuk bulet-buletin nih. Kita siapkan nampan, lalu kita taburi dengan terigu atau sagu supaya nanti buletan ciloknya waktu pas kita taruh tidak pada menempel. Sambil tunggu airnya mendidih, saya tambahkan minyak nih, kurang lebih 2 sendok makan supaya nanti ciloknya tidak menempel dan warna ciloknya juga lebih mengkilat. Pemirsa, ciloknya sudah dibulet-buletin nih, siap untuk dieksekusi. Dimasukkan ke air mendidih. Yuk kita masukkan. Tanda cilok sudah matang, nanti dia akan naik ke atas sendiri pemirsa, naik ke atas permukaan air yang sudah mendidih kurang lebih 10 menit. Nah, jika dicemplungkan kan masih turun ke bawah ciloknya. Nanti kalau sudah matang, dia lebih mekar dan naik ke atas permukaan air. Karena panci saya tidak terlalu besar, saya bagi 2 tahap ya. Nah, ciloknya sebentar lagi sudah mau matang nih. Lihat tuh pemirsa, ciloknya sudah mulai naik ke permukaan kan? Tapi belum seluruhnya. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Lagian karena ini pakai daging sapi, jadi jangan terburu-buru diangkat biar daging sapinya benar-benar sudah lembut dan sudah matang. Nah, untuk sesi pertama sudah matang nih. Lanjut kita akan masukkan cilok yang untuk sesi kedua. Untuk ciloknya, karena anak-anak nggak bisa makan pedas, jadi saya mau buat menu cilok yang terbaru, cilok crispy nih. Nanti lihat deh, bunyinya pasti kriuk-kriuk. Sambil menunggu rebusan cilok, saya mau blender untuk kacangnya. Cabai, bawang merah, bawang putih kita pure masukkan semua, kita blender. Lalu kita buat saus kacangnya yang istimewa. Penting banget nih harus buat saus kacang yang benar-benar enak supaya antara cilok dengan saus kacangnya menyatu banget. Saya tambahkan sedikit air ya pemirsa. Pemirsa, kacang yang sudah di blender seperti ini nih. Tidak terlalu halus dan tidak kasar juga. Nanti kita akan tumis
tapi ini akan ditambahkan air secukupnya. Nah, saya siap-siap untuk kita tumis lagi nih kacang yang tadi di blender. Minyaknya kurang lebih 5-6 sendok. Kita mulai meracik bumbunya supaya lebih mantap lagi. Ciloknya yang sudah direbus sudah mateng. Cuman karena anak saya minta ciloknya yang crispy, jadi saya buat agak beda nih. Kalau orang besar kan bisa makan bumbu saus kacang yang sedikit pedas, tapi anak-anak saya nggak bisa nih karena masih pada kecil. Jadi saya buat yang cilok yang kriuk-kriuk. Nah, ini dia pemirsa proses pembuatannya. Untuk cilok yang sudah matang, saya balurkan di putih telur, lalu di tepung roti, biar nanti ada kriuk-kriuknya. Jadi sate cilok kriuk deh. Tuh seperti ini. Nah, ini dia cilok yang sudah ditaburi tepung roti, siap-siap untuk digoreng. Nanti atasnya saya kasih topping mayones dan saus tomat. Rasanya kriuk-kriuk. Untuk bumbu kacangnya mohon kesabaran ya. Tuh kurang lebih bisa 30 menit sampai 45 menit pemirsa, sampai minyaknya benar-benar keluar. Ini pun saja sudah keluar, tapi rasanya belum benar-benar matang. Jadi saya tambahkan air lagi. Tuh, biar nanti warnanya benar-benar merona bumbu kacangnya. Pemirsa, untuk cilok anak saya goreng. Tuh, nanti crispy deh. Kita tunggu sampai warnanya kecoklatan, lalu kita angkat dan kita masukkan ke tusukan sate biar lebih menarik. Jadi sate cilok crispy. Pemirsa, bumbu kacangnya sudah matang nih. Tuh, lihat warnanya sudah merona banget nih. Minyaknya sudah keluar. Kita akan taruh di atas ciloknya sebagai topping. Nah, ini dia pemirsa cilok untuk anak saya yang crispy. Tuh, ciloknya kriuk-kriuk. Saya mau jadiin sate cilok deh. Nih, saya siapkan tusukan satenya. Ini dia sate cilok. Satu tusuknya 4 butir atau 4 buah nih ya. Nanti di atasnya kita kasih topping mayones dan saus tomat pastinya supaya tidak pedas. Nah, ini dia jarak dekat dari sate cilok yang crispy. Tuh, menarik banget ya, kriuk-kriuk. Nah, saya mau tambahkan mayonesnya nih pemirsa. Tuh, biar tambah cantik. Lalu saya kasih sedikit saus tomat. Yeay. Jadi deh. Nah, ini dia pemirsa, sate cilok crispy ala Tachilinda. Rasanya pasti mantap banget, kriuk-kriuk. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like,
share, and subscribe. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Bye.